Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Proses pencarian puluhan korban longsor galian emas masih dilakukan tim SAR gabungan. Sebanyak 12 petambang tewas tertimbun longsor. Ini visual udara lokasi longsor galian emas yang menewaskan 12 petambang. Sulitnya medan membuat proses evakuasi terkendala. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu hingga 4 jam untuk menuju lokasi. Sejumlah alat berat belum dapat diturunkan ke lokasi karena akses menuju lokasi masih ada yang belum bisa dilalui kendaraan. Dua belas orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa longsornya tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, 11 orang terluka dan 2 orang masih dalam proses evakuasi. Untuk proses evakuasi 2 korban yang masih berada di kawasan tambang, Basarnas Padang menurunkan personel tambahan yang juga melibatkan marinir. Ini total korban adalah masih 25 orang dengan keterangan 12 orang meninggal dunia, 11 orang selamat dan saat ini penanganan medis, dan 2 orang saat ini dalam evakuasi dari lokasi longsor ke posko ataupun ke puskesmas yang terdekat. Hingga kini, 2 dari 11 korban selamat longsor tambang emas masih menjalani perawatan intensif di RSUD Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban mengalami patah tulang bahu bagian kanan dan 1 lainnya mengalami luka lecet. Kejadian abang melakukan penambangan di bawah tanah atau di atas saat kejadian itu, Bang? Agak di bawah seketik, Bang. Palingan 2 meter baru, Bang. 2 meter ya? Ya. Selain abang yang di lokasi tempat abang menambang itu ada berapa orang kemarin? Sekitar 25 lah. 25 orang. Ya. Dan pas saat abang diangkat keluar, teman-teman yang lain bagaimana? Tidak ada yang bisa sadar, Bang. Tidak ada yang sadar. Nggak. Berarti abang sudah sampai di sini baru sadar? Sadarnya lah pas di 2, Bang. Siap di mandian, dicuci dari luno-luno tuh. Belasan penambang ditemukan tewas akibat tertimbun longsor di galian tambang emas Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis siang. Proses evakuasi korban memakan waktu cukup lama karena sulitnya medan untuk menuju ke lokasi galian. Dari pagi hingga malam hari, tim SAR gabungan menurunkan personel dan para medis untuk mengevakuasi korban karena waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke lokasi longsor tambang emas mencapai 4 jam. Masyarakat yang melakukan evakuasi tadi trek normal dari lokasi ini ke lokasi kejadian diperkirakan menempuh waktu lebih kurang 4-5 jam. Untuk pergi aja? Untuk pergi saja. Dan untuk proses evakuasinya sangat membutuhkan waktu yang agak lama. Keluarga korban menyebut penambang sudah 10 hari bekerja di tambang dengan peralatan manual. Keluarga berharap tim SAR bisa menemukan korban setelah lebih dari 1 hari peristiwa longsor terjadi. Cari emas, Pak, mengambil ambil sama dengan apa itu, dengan cangkul sama linggi itu kan, ngambilnya. Udah berapa lama dia di sini, Pak? Udah sekitar 10 hari, Pak. Dapat informasi kapan? Oh, dapat informasi dari jam 11, Pak. 11 pagi. Hari ini? Iya. Ya. Proses evakuasi penambang emas korban longsor masih dilakukan tim SAR gabungan hingga saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Terkait evakuasi korban longsor tambang emas di Solo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes. Rio, selamat petang. Bagaimana proses evakuasi yang dilakukan sore ini? Ya, Cindy dan juga saudara, hingga saat ini memang informasi terkait tim yang sudah melakukan penjemputan atau proses evakuasi ke dalam kawasan hutan itu masih belum ada informasi. Karena ingat, lokasi di sana itu tidak ada sinyal, tidak bisa telepon, apalagi internet. Dan perlu kita ketahui bahwasannya untuk jarak tempuh dari titik terakhir kita
dengan kondisi kosong tanpa beban. Nah, ketika dia membawa korban itu pasti akan ditambah dengan beban itu diprediksi akan rentang waktunya melebihi dari rentang waktu ke proses dan bisa mencapai 7 sampai 8 jam. Dan diperkirakan memang mungkin sekitar jam 7 atau 8 malam nanti baru bisa didapatkan informasi bagaimana korban yang dua itu yang tidak akan dibawa pada hari ini. Demikian, Cindy. Oke, kalau untuk pemetaan korban yang masih belum ditemukan bagaimana? Sudah dilakukan? Sudah ditemukan titiknya? Ya, untuk sejauh ini memang tadi pagi itu tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri juga sudah menambah personil. Basarnas sendiri juga menambah personil dan mendapatkan bantuan tambahan personil dari mereka juga akan melakukan penyisiran sepanjang kawasan yang terdampak longsor untuk memastikan memang tidak ada lagi korban yang terdampak. Dan sejauh ini dari data yang sudah input oleh BPBD Kabupaten Solok itu sejauh ini masih pada angka di mana korban meninggal dunia berjumlah 12 orang, korban 14 orang dan korban yang selamat ada beberapa orang. Demikian, ini. Baik, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi soal polisi menangkap aktor Andrew Andika diduga terkait penyalahgunaan narkoba.